bisa berkumpul semuanya di tempat ini dan kita mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus, di mana Yesus sudah mati bagi kita supaya kita hidup untuk kebenaran. Nah, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 19. Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-28. Yohanes 19 ayat 28 mulai. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kita berhenti sampai sini dulu, nanti kita akan bahas juga perikop selanjutnya. Nah, ini menceritakan tentang kematian Tuhan Yesus. Dan tentunya kematian Tuhan Yesus penting sekali bagi kita. Walaupun orang yang ditentukan untuk binasa itu menyatakan hal ini sebagai kebodohan. Tetapi ingat, mereka ditentukan untuk dibinasakan. Sedangkan kita yang percaya kebodohan ini ditentukan untuk dibangkitkan, untuk dihidupkan. Jadi daripada dimatikan lebih baik dikatakan bodoh, pokoknya dihidupkan. Ya kan? Jadi mari kita lihat di sini betapa luar biasanya Tuhan kita Yesus ini. Dikatakan sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Yesus tahu. Perhatikan bahwa Yesus 100% adalah Allah, Yesus 100% adalah manusia. Karena Anda perhatikan di sini bahwa ketika seseorang mengalami penderitaan seperti Tuhan Yesus, serohani apapun, ketika seseorang mengalami penderitaan seperti Tuhan Yesus, saya mau katakan begini, kesadaran kita, kepekaan rohani kita pun bisa-bisa akan jauh menurun. Ya. Ketika darah sudah kita kehabisan darah segala macam, bukankah kepekaan kita, kekuatan kita, kesadaran kita akan jauh menurun? Tetapi perhatikan di detik-detik terakhir, di sini masih dicatat, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Bahwa Yesus dalam menjalankan tugas dari Bapa, menyelesaikan tugas dari Bapa. Saya mau katakan, dia tidak pernah kehilangan kesadarannya. Dia sungguh-sungguh sadar, sungguh-sungguh tahu apa yang sedang dikerjakannya. Ya. Dan bahkan kekuatan ilahinya di sini memberitahukan kepada kita bahwa kesadarannya itu tidak pernah hilang dan tidak pernah berkurang. Sebab kita tahu di sini, karena Yesus tahu. Kalau Anda baca di perikop sebelumnya, maka Anda pasti tahu bahwa ayat 28 ini adalah ayat di mana menggambarkan Yesus sedang berada di titik terlemahnya sebagai manusia. Bahkan di sini kita melihat bahwa ketaatan sampai mati itu sangat penting.
Ini adalah teladan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan bukankah ayat ini juga dikatakan ayat 28 ini terjadi setelah Allah Bapa meninggalkan Yesus? Perhatikan, bukankah Yesus sudah berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika dia tahu Allahnya meninggalkan dia karena sepenuhnya pada waktu itu dosa ditanggung oleh dia. Ketika seseorang yang kita kasihi, ketika seseorang yang kita hormati, ketika seseorang yang memberikan perintah kepada kita dan kita sedang mentaati perintahnya dan pribadi itu meninggalkan kita, apakah kita akan kecewa? Yesus tidak kecewa di atas kayu salib. Yesus tidak kecewa. Dia tetap ada di jalur menyelesaikan tugas dari Bapaknya. Dia katakan karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Ya, aku haus. Alkitab kita ini sangat luar biasa. Bahkan kata aku haus, bukankah ini adalah kalimat yang sederhana? Tetapi sesederhana apapun ketika itu sudah tertulis maka itu harus digenapi. Sekecil apapun yang Tuhan katakan maka itu harus digenapi. Dan saya mau tekankan, bukankah kita sebagai orang Kristen mempunyai janji-janji yang besar? Kalau kata aku haus saja harus digenapi. Apalagi ketika Tuhan mengatakan, aku menyertaimu, aku memberkatimu, aku akan melakukan hal-hal yang besar bagimu. Bukankah itu juga harus digenapi? Siapa sih yang akan memperhatikan kalimat aku haus? Tetapi yang tidak diperhatikan manusia pun, itu diperhatikan oleh Tuhan untuk digenapi. Kalau kita perhatikan, kalau kita membaca Alkitab kita dalam kitab Imamat, kitab Tawarik, ya kan? Bukankah atau apakah saya sendiri yang berpikir, tapi saya percaya bahwa kita semua berpikir sama. Untuk apa ini dicatat? Istilahnya saya kan sekrupnya berapa, ya kan? Pasaknya berapa, ada apa ini dicatat? Tetapi kalau hal yang kecil yang kita anggap tidak perlu dicatat, yang kita anggap perlu dilewati itu diperhatikan sedemikian rupa oleh Allah. Apalagi detil-detil kehidupan kita ini. Kalau hanya masalah pasak, ya kan? Hanya masalah tembaga saja diperhatikan oleh Tuhan. Apalagi kita yang adalah manusia yang diciptakan oleh Allah sendiri. Berarti dengan pengertian ini seharusnya kita tenang bahwa kita diperhatikan oleh Tuhan. Ya. Aku haus dikatakan. Dan itu tertulis di dalam Mazmur pasal 22. Hanya kalimat aku haus itu pun harus digenapi. Dan bukankah ini terjadi beberapa ratus tahun sebelum Yesus mati di atas kayu salib? Kita mungkin mengatakan Tuhan pernah berjanji kepadaku 20 tahun yang lalu belum digenapi. Mungkin Tuhan lupa. Oh tidak. Saya mau katakan, yang ratusan tahun saja
hanya kalimat aku haus itu harus digenapi. Saya katakan, kalimat yang sederhana aku haus yang seharusnya mudah dilupakan, tetapi tidak pernah Tuhan lupakan, itu harus digenapi. Apalagi janji-janji Tuhan terhadap kita. Saya mau katakan, di hari Jumat Agung ini, Tuhan pasti akan genapi janji-janjinya terhadap kita. Ayat 29. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu. Sesudah Yesus meminum. Jadi 2 kali Yesus diberi anggur, 1 ditolak. Anggur yang bercampur empedu itu gunanya untuk menghilangkan kesadaran. Jadi seperti obat bius, ketika orang sakit ya, ketika dibedah dikasih obat bius supaya tidak terasa. Tetapi anggur yang bercampur empedu yang menghilangkan kesadaran itu, yang menghilangkan rasa sakit, Yesus tolak. Tetapi anggur asam ini adalah anggur yang bahkan membuat kesadaran kita semakin kuat, sehingga Anda bisa bayangkan rasa sakit yang Yesus alami itu akan dia rasakan sepenuhnya. Artinya bahwa Yesus memberi contoh dalam menghadapi penderitaan, jangan pernah melarikan diri. Hadapi itu. Masalah apapun juga jangan berdalih, jangan melarikan diri. Hadapi. Minta kekuatan dari Tuhan, minta kekuatan dari Roh Kudus, minta kekuatan dari sahabat-sahabat Anda mungkin. Tetapi yang pasti saya tekankan, apapun masalahmu, jangan pernah melarikan diri. Hadapi dan Tuhan akan beserta kita untuk menyelesaikannya. Yesus tidak melarikan diri. Dia minum anggur asam itu supaya dia bisa mengatakan atau bisa menyelesaikan. Karena dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Ingat, orang di luar Kristen mengatakan, Allah bagaimana? Kenapa dia kok bisa mati di atas kayu salib kalau memang Allah? Nanti kita akan bahas juga. Tetapi yang saya mau katakan kembali, Yesus menyelesaikan tugasnya. Coba kita lihat sebentar bahwa tugas ini begitu penting. Tugas yang adalah mati di atas kayu salib. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-30 dan 31. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan Yesus, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Jadi Yesus tahu bahwa tujuannya Allah menjadi manusia, Allah menjadi Yesus. Tujuannya adalah mati di Yerusalem. Dan ketika itu akan terjadi, itu sudah dibahas bahkan. Sebelum Yesus menjadi manusia, itu sudah dibahas di surga. Ketika Yesus menjadi manusia, di sini dikatakan, ketika Yesus sebagai manusia dibahas bersama 2 nabi terbesar, yaitu Musa dan Elia. Keduanya, Musa dan Elia, menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang
tujuan kepergiannya. Tujuan kepergiannya. Tujuan kematiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Dan Paulus mengikuti akan teladan dari Yesus ini. Paulus tidak melarikan diri ketika Tuhan menunjukkan kepadanya, bahkan memberitahukan kepada nabinya bahwa Paulus akan ditawan, akan dihukum, akan mati kalau dia masuk ke Yerusalem. Tetapi Paulus katakan, aku adalah tawanan roh. Jangan halang-halangi aku harus menyelesaikannya. Dan itu sangat luar biasa. Di sini Yesus mengetahui tujuannya, yaitu mati di atas kayu salib. Sehingga dia mengatakan di atas kayu salib, sudah selesai. Sudah selesai. Tujuannya adalah menanggung, memikul seluruh dosa manusia di muka bumi ini. Tujuannya adalah menanggung seluruh dosa kita. Dan itu diselesaikannya di atas kayu salib. Ketika Yesus mengatakan sudah selesai, dosa kita dihapuskan. Ingat, dosa kita dihapuskan. Saya mau tambahkan, bukan hanya sekedar dihapuskan, tetapi juga dilupakan. Dan ini sangat luar biasa. Dosa kita dihapuskan dan dilupakan. Sebelum ada dosa, tidak ada penyakit. Berarti ketika dosa kita dihapuskan, Anda harus tahu, Anda harus beriman bahwa seluruh penyakitmu juga dihapuskan. Dosa di atas salib itu di dalam tubuh Yesus juga mengandung penyakit kita. Dosa di atas kayu salib itu di dalam tubuh Yesus itu juga menanggung kemiskinan kita. Dosa di atas kayu salib di dalam tubuh Yesus itu juga mengandung semua kegagalan kita. Dan semuanya ditanggung oleh Yesus. Bahkan kematian kita pun ditanggung oleh Yesus. Sehingga ketika kita bisa melihat kebenaran ini, maka saya percaya yang sakit disembuhkan, yang miskin akan diberkati Tuhan, yang mengalami masalah akan mengalami terobosan, yang dahulu takut dengan kematian sekarang tidak takut dengan kematian. Karena kunci alam maut sudah dirampas oleh Yesus. Ada di tangan Yesus. Sudah selesai. Apa yang menjadi masalah kita? Penyakit kita, masalah keuangan kita, kegagalan demi kegagalan kita. Sudah selesai, dengarkan ini. Sudah selesai, kata Tuhan Yesus. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sidang jemaat. Perkataan orang-orang di luar Kristen yang mengatakan kalau Yesus adalah Allah, kenapa dia mati dibunuh di kayu salib? Saya mengatakan, Yesus tidak pernah ada orang yang sanggup membunuhnya. Perhatikan ayat ini dengan jelas. Lalu Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kalau Yesus tidak menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga, dia tidak akan mati. Bahkan sekalipun darahnya habis, dia tidak akan mati karena dia Allah.
Perhatikan di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal 10 ayat 17 dan 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi Allah Bapa memberikan tugas kepada Yesus bahwa Allah harus menjadi manusia supaya bisa mati. Karena kalau dia Allah, dia tidak bisa mati. Nah, dikatakan tugasnya adalah setelah menjadi manusia, dia harus mati. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa membunuh dia. Sehingga harus dengan kehendak Yesus sendiri untuk menyerahkan nyawanya. Tetapi ayat-ayat ini sungguh luar biasa, ini bikin saya tertawa. Ayat 17, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Memberikan nyawaku, setan gembira, kemudian menerima lagi, setan kaget. Anda bisa bayangkan lucunya ketika kita melihat gelagapannya setan? Ya. Loh, kok seperti ini? Kok tidak sesuai rencana? Ya kan? Ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Oleh karena itu, bahkan di perahu yang terombang-ambing pun Yesus bisa tidur dengan nyenyak. Karena kalau Yesus tidak memberikan nyawanya, saya mau katakan, bahkan sekalipun dia di dalam air pun dia bisa tidur. Dia tidak akan mati. Dia akan mati kalau dia sendiri yang menyerahkan nyawanya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Berarti dunia dan seluruh isinya ada di dalam kontrol Tuhan kita Yesus Kristus. Jauh sebelum terjadi, Yesus sudah mengatakan, Tuhan sudah mengatakan bahwa dia akan mati. Dikuburkan 3 hari, kemudian bangkit. Ternyata banyak orang tidak percaya. Ternyata bahkan setan pun tidak percaya ternyata atau lupa. Tidak percaya itu sudah luar biasa, itu keuntungan bagi kita. Setan tidak percaya kan? Tetapi kalau setan lupa, itu sesuatu yang lucu bagi kita dan seharusnya setan tidak perlu ditakuti. Dia pelupa. Jadi lihat di sini. Saya terpukau dengan 2 ayat ini. Aku berkuasa untuk memberikannya dan aku juga berkuasa untuk mengambilnya kembali. Loh ini kan main-main, ya kan? Ini namanya setan dipermainkan. Sudah dipermainkan, tidak tahu lagi kalau dipermainkan. Ya. Yuk kembali kepada pembacaan kita.
di dalam Injil Yohanes pasal 19 lagi. Jadi kita sudah mengetahui Yesus tidak pernah mati dibunuh di atas kayu salib. Yesus menyerahkan nyawanya sendiri. Kemudian sudah ada dalam rencananya. 3 hari kemudian aku akan mengambilnya kembali. Dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga itu. Bukankah ini sangat luar biasa? Bahwa kita mempunyai Allah yang sangat-sangat luar biasa. Yesus yang seringkali diolok-olok oleh orang-orang yang tidak mau percaya kepadanya. Yesus yang sama juga yang akan menghukum mereka pada akhirnya. Saya mau menekankan, satu-satunya kubur yang tidak ada mayatnya adalah kubur Tuhan Yesus. Dan ini fakta. Dan ini tercatat dalam sejarah. Lalu kita mau menyangkal apa? Yesus yang akan menyelamatkan kita. Dan saya mau katakan, semua umat yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak perlu mendoakan supaya Yesus diselamatkan dan masuk surga. Saya menekankan, semua jemaat yang percaya kepada Yesus tidak perlu mendoakan Tuhan Yesus supaya Yesus selamat dan masuk surga. Dia semau-maunya sendiri naik turun surga. Kapanpun juga tidak perlu didoakan. Dan dia yang berkuasa naik ke surga. Dia juga yang berkuasa membawa kita untuk naik dan masuk ke surga. Karena surga adalah miliknya. Kalau kita punya rumah dan kita tuan rumah, bukankah kita berkuasa mengajak siapa saja untuk masuk di rumah kita? Sehingga mari semuanya tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Hiduplah dengan iman bahwa masa depan kita, kehidupan kita terjamin. Saya berbicara banyak hal tentang keselamatan kemarin dengan kenalan saya di Surabaya. Dan saya tetap percaya bahwa kita akan memasuki hari-hari yang sukar. Ya. Tetapi di tengah-tengah kesukaran, kasih karunia Allah akan semakin limpah. Ada kebangunan rohani. Sidang jemaat berdoa untuk Indonesia. Sungguh-sungguh saya mau katakan berdoa untuk Indonesia. Karena kalau tidak Anda akan kaget seandainya khilafah berkuasa di Indonesia. Jangan remehkan, saya mau katakan, jangan remehkan. Kalau memang kekuatan pemerintah bisa memberangus mereka, maka orang yang berkuar-kuar sudah ditangkap. Tetapi karena kekuatan mereka sudah sedemikian rupa, cari aman. Tetapi bukankah ini bisa akan menjadi meledak suatu saat? Dan kita tidak memperdulikan. Kita tidak mendoakan. Kita tidak mencari Tuhan supaya kuasa Tuhan, tujuan Tuhan digenapi di Indonesia. Saya mau tekankan, Indonesia butuh doa kita. Jangan terlalu santai sebagai umat Tuhan. Jangan terlalu santai. Ini waktunya di dalam kitab Yoel. Ini waktunya semuanya berkumpul, meratap, menangis, berkabung, berdoa, berpuasa. Ini waktunya. Kalau tidak,
menangis di yang akan datang, Anda menangis dalam penyesalan. Hati-hati. Yuk kembali kepada firman ini. Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sidang jemaat, bukankah ini adalah kematian yang luar biasa? Seharusnya kita juga punya iman kalau kita nanti mau mati seperti ini. Duduk atau tidur, ya. Kemudian kita menyerahkan, Tuhan, aku serahkan nyawaku kepadamu. Dan mati. Jangan katakan menghayal karena banyak tokoh kebangunan rohani matinya seperti ini. Ya, banyak. Bahkan Oral Robert ketika dia sakit dan dia akan mati detik-detik terakhir. Ketika Oral Robert sakit, Kathryn Kuhlman datang kepada dia. Dan Oral Robert katakan, jangan tumpangkan tanganmu kepada saya. Karena saya mau ketemu dengan Tuhan saya. Kalau kau menumpangkan tanganmu kepadaku, aku tidak jadi ketemu sama Tuhan. Karena Oral Robert akan disembuhkan. Jadi kematian ternyata tidak menakutkan bagi orang yang sungguh-sungguh kenal Tuhannya. Anda bisa bayangkan orang yang seharusnya bisa hidup tetapi tidak memilih kehidupan itu. Karena dia tahu bahwa ada kehidupan yang lebih baik dan jauh lebih baik. Setelah dia mengalami kematian itu. Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ayat 31. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Sidang jemaat, agama itu begitu kejamnya. Ya, agama itu begitu kejamnya. Mereka menghukum seseorang atas nama agama, kemudian mereka akan merayakan hari besar agama mereka, Sabat. Sebelum merayakan hari Sabat itu, mereka harus membunuh orang. Dan kemudian mereka akan merayakan hari Sabat. Dan saya mau katakan, jangan jadi orang yang agamawi. Jadilah orang yang mempunyai hubungan dengan Tuhan Yesus. Jadilah orang yang hidup di dalam Kristus, Kristus hidup di dalam kita. Sehingga kita tidak menjadi orang yang kejam. Perhatikan, saya tidak hanya berbicara satu agama. Tetapi semua agama di mana orang-orangnya hanya bersifat agamawi. Mereka itu kejam. Bahkan orang Kristen yang hanya bersifat agamawi, orang Katolik yang bersifat agamawi, orang Islam yang bersifat agamawi, mau apapun agamanya, kalau hanya itu agamawi, maka orang itu akan menjadi kejam. Dua orang yang belum mati ini dipatahkan supaya cepat mati. Dipatahkan kakinya. Ayat 33. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Perhatikan kembali bahwa ini pun adalah penggenapan. Di dalam kitab Mazmur kalau tidak salah juga dikatakan bahwa Tuhan melindungi tulang-tulangku. Ini pun penggenapan. Sehingga Anda bisa bayangkan 3 orang disalib, 2 orang dipatahkan, 1 tidak dipatahkan.
Itu adalah penggenapan firman Tuhan. Tetapi seorang dari prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Lihat kesamaannya ketika Adam dibikin tidur oleh Tuhan. Kemudian tulang rusuknya diambil. Berarti dioperasi. Berarti dilobangi kan? Maka kemudian terbentuklah Hawa istrinya. Ketika Yesus mati, ketika Yesus tertidur, ketika Yesus tidur, maka lambungnya juga ditusuk dan lahirlah mempelainya. Bukankah ada kesamaan? Untuk apa hal ini terjadi? Untuk apa perwira ini menombak akan lambung Yesus? Orang Yesus sudah mati kok. Ya. Yesus sudah mati. Tetapi inilah untuk menggambarkan bahwa gereja dilahirkan melalui kematian Yesus. Tanpa kematian Yesus, gereja tidak pernah dilahirkan. Karena di dalam kitab Korintus dikatakan, Adam adalah manusia yang pertama. Tetapi Adam yang kedua, yaitu Yesus. Sama, sehingga Adam, kemudian dari tulang rusuknya, muncullah Hawa sebagai istrinya. Yesus sama, dari lambungnya keluarlah mempelai perempuannya. Sama. Mana ada kitab suci yang sedemikian terinci dan semuanya digenapi. Ya. Kalau kita mau belajar firman Tuhan bukan sesuatu yang membosankan. Firman Tuhan itu penuh dengan kejutan yang membuat kita bergairah. Karena banyak rahasia yang akan tersingkapkan. Anda bisa membayangkan senangnya mengetahui rahasia, ya kan? Kalau Anda mendengar gosip, awas loh ya, ini rahasia. Kamu satu-satunya yang tahu. Senangnya ya, dapat gosip aja senang. Ya, apalagi firman Tuhan yang rahasia. Rahasia karena tidak semuanya tahu dan akan tahu. Ingat perumpamaan tentang penabur yang kita sudah bahas? Banyak orang yang mendengar, tetapi hanya para murid, orang yang dekat, orang yang menyendiri, orang yang mendesak untuk bertemu dengan Yesus saja yang mendapatkan kasih karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah. Orang yang hanya mendengar tidak ada keinginan untuk tahu lebih lanjut, tidak disingkapkan. Para murid itu mendengar bersama orang yang lain ketika Yesus mengajarkan tentang perumpamaan penabur. Orang-orang yang lain diam setelah Yesus mengajar, mereka hanya duduk. Walaupun tidak mengerti, tetapi para murid enggak. Mereka datang kepada Tuhan Yesus untuk tanya. Sedang jemaat, kalau tidak ngerti firman Tuhan, ingat tanya. Itu akan membedakan apakah kita hanya tukang pemeriah atau kita adalah murid dari Tuhan. Ya. Ayat 35. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Catat ini bahwa orang ini, ingat dikatakan orang ini yang memberikan kesaksian. Artinya yang menusuk lambung Yesus itu yang memberikan kesaksian. Dan sebelum itu dia bukan orang yang percaya, bukan pengikut Yesus.
Anda bisa bayangkan kalau musuh yang seharusnya memberatkan, dipanggil untuk memberatkan, ya, menjadi saksi yang memberatkan, tetapi justru menjadi saksi yang meringankan. Sama dengan ini. Dan dikatakan kesaksiannya benar. Kesaksiannya benar. Kalau dari pihak musuh yang bersaksi, tidak ada kemungkinan kan untuk dia buat-buat. Loh, ini pihak musuh yang memberikan kesaksian. Dan seorang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Adakah agama yang kesaksiannya tidak benar? Ada. Tetapi catat di sini, kesaksiannya benar. Kesaksiannya benar. Ini sangat luar biasa. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Nah, bukan orang yang bingung loh ya. Ia tahu, dikatakan bahwa ia tahu bahwa ia mengatakan kebenarannya supaya kamu juga percaya. Bukan, perhatikan di sini. Kalau lebih gampang, bukan hanya orang Kristen yang mengatakan bahwa Yesus adalah penyembuh. Tetapi orang yang bukan Kristen pun mengalami dan mengatakan Yesus adalah penyembuh. Itu dua kesaksian itu akan sangat kuat sekali. Ya. Sidang jemaat. Oleh karena itu mari alami Tuhan kita Yesus Kristus ini. Ini sangat luar biasa. Setelah COVID saya beberapa kali melayani dan saya melihat orang-orang yang haus. Saya melihat orang-orang yang awalnya ketemu saya pakai masker segala macam dan ketemu lagi sudah dilepas maskernya. Ya. Apakah kita akan membawa kemerdekaan atau membawa ketakutan? Ini penting sekali. Ini penting sekali. Bahkan ada gereja-gereja yang sudah mulai buka, tetapi masih juga yang datang hanya sedikit. Karena takut. Ingat, bahkan menghadapi kematian pun Yesus tidak mengalami ketakutan. Biarlah ini menjadi contoh teladan bagi kita. Ayat 36. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Tadi kita sudah bahas, kita sudah singgung. Lihat di sini bahwa Anda beberapa kali membaca supaya genaplah. Supaya digenapi. Digenapi. Semuanya digenapi. Ada janji, ada penggenapan. Ada janji, ada penggenapan. Yang repot itu yang tidak ada janji tapi minta penggenapan. Yang ngerti maksud saya pasti ketawa. Tidak ada tapi minta digenapi. Itu kan lucu. Ya. Tidak tertulis di Alkitab, ngaku-ngaku minta digenapi di Alkitab. Ya. Padahal kita juga tidak bingung kan. Yesus, Paulus mau dicatat atau enggak di kitab dari agama lain, kita tidak bingung. Tidak apa-apa, pokoknya di Alkitab tercatat dan kita percaya. Itu saja. Tidak perlu tengkar terus. Harus dicatat, harus. Tidak bisa. Ya, orang memang tidak tercatat, tetapi yang tercatat Tuhan pasti akan genapi. Kalau Tuhan mau menyembuhkan dan berjanji akan menyembuhkan, Tuhan akan sembuhkan.
Kalau Tuhan berjanji dia akan memberkati, Tuhan akan berkati. Kalau Tuhan berjanji akan memerdekakan, Tuhan akan memerdekakan. Selalu ada penggenapan. Dan saya mau tekankan, ketika kau mempunyai janji dan kau mengalami penggenapan, wow, sukacita itu luar biasa. Engkau akan semakin dekat dengan Tuhan dan semakin dekat.